Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Bagaimana keadaannya kawan-kawan semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk agama Allah, untuk negara yang kita cintai ini, dan untuk kita sendiri mendapat hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Barakallah. Baik, pada pertemuan kali ini kita kembali berbincang-bincang sedikit tentang Tibun Nabawi, khususnya berkenaan dengan persiapan kita untuk menciptakan dan melahirkan generasi yang kuat, generasi yang kokoh, dan generasi yang cerdas untuk ke masa hadapan, insyaallah. Kawan-kawan semua, yang sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah bicarakan bahwa dalam memilih rumah tangga kita sudah punya aturan-aturan. Setelah kita berumah tangga, kita harus menjaga rumah tangga kita agar selalu stabil, selalu bahagia, dan selalu tidak ada yang terkecewakan. Maka segala hal-hal yang diperlukan, di samping kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari bahwa kita punya kekurangan, begitu pula juga pasangan kita punya kekurangan, dan kita punya misi untuk saling menutupi kekurangan di antara satu sama lain, sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Di samping itu, ketika kita berkeluarga, kita punya tekad untuk berkeluarga itu bukan hanya menjadi suami istri di dunia, tetapi juga akan menjadi pasangan dan suami istri sampai ke akhirat kelak. Alhamdulillah. Namun kadang-kadang seperti yang sudah kita bicarakan, terjadi masalah-masalah yang kadang susah juga untuk bisa dipertahankan, termasuk diantaranya adalah kekurangan si suami sebagai seorang yang betul-betul laki-laki. Artinya ada penyakit-penyakit yang membuat istri menjadi tidak puas memiliki suami, sehingga ya kalau terus berlanjut, hari ini, malam ini seperti ini, besok juga seperti itu, maka pada akhirnya bisa saja kesabaran yang tebal itu juga akan ambruk, akan hancur, sehingga juga bisa menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga. Maka apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan hal yang khusus bagi seorang pria, bagi seorang suami, maka segera cari solusinya. Di antara solusi yang sudah kami tawarkan adalah ada kopi Viradik, ya, ada kopi Viradik. Boleh diminum kopi tersebut, dan sehari sepertiga sasetnya saja, atau satu saset untuk 3 hari juga boleh. Dan kalau dispray dengan Fenomena, ya, dengan obat spray Fenomena, maka segala keluhan-keluhan suami itu, baik masalah kurang ereksi atau kurang waktu durasi yang pendek dan lain sebagainya, insya Allah akan bisa teratasi biiznillah.
Begitu juga bagi si istri juga harus menjaga dirinya agar selalu suka kepada suami dengan mencari obat-obat yang diperlukan yang sehat, seperti ya kopi kacip Fatimah, atau boleh juga dispray dengan busra, insyaallah. Masalah pada ibu-ibu baik yang langsung berkaitan dengan kewanitaannya atau masalah yang ada di sekitaran perut, turun perutnya, turun rahimnya dan lain sebagainya, insya Allah bisa teratasi ya. Datang bulannya bisa teratur, dan juga apa namanya keputihan serta bau-bau yang tidak sedap akan segera hilang biiznillah. Kawan-kawan yang berbahagia, jadi itulah, setelah kita menjaga keluarga juga kita mempertimbangkan segala hal-hal yang bisa merobek rumah tangga kita. Itu solusi yang sudah kita berikan. Setelah kita punya rumah tangga dan sudah bisa terjaga dengan baik, suami sudah bisa berfungsi sebagai suami yang baik, istri sudah bisa berfungsi sebagai istri yang baik, kemudian tentunya kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan berupa anak-anak kepada kita sebagai penerus, ya, penerus perjuangan yang tidak mungkin pondasi perjuangan yang hari ini kita tancapkan akan bisa tumbuh dan besar di masa kita. Tentu harus ada yang akan memegang kembali estafetnya nanti, harus ada generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Maka sangat-sangat diharapkan bagi suami dan istri atau bagi sebuah keluarga yang sudah mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan itu baru akan lebih sempurna apabila sudah mempunyai titipan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang saleh. Untuk membuat anak yang mengusahakan supaya kita bisa mempunyai anak, kadang-kadang setelah kita berkeluarga belum tentu kita langsung bisa memiliki anak. Jadi ada resep-resep yang sudah saya bagikan pada pertemuan yang lalu, boleh dilihat kembali video-videonya. Kemudian insya Allah hampir seluruh yang kita tangani bagi yang tidak memiliki keturunan dengan izin Allah akhirnya mendapatkan keturunan. Tapi tetap kita meyakini semua itu adalah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, manakala suami kita sudah hamil, beberapa ajaran dalam agama yang terutamanya kita selalu mendoakan anak yang sedang dikandungi oleh istri kita menjadi anak yang saleh. Tanpa doa kita sebagai suami, sebagai calon ayah, maka anak tersebut tidak akan tercipta menjadi anak yang baik. Maka yang utama sekali doa. Doa itu adalah otaknya ibadah, dan doa itu adalah penyelesaian setiap masalah. Jadi selalu berdoa. Kemudian berusahalah untuk selalu berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan anak-anak janin yang ada di dalam rahim istri. Kita bisa berbicara, anak di dalam rahim itu bisa mendengar. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutamanya kita memberikan inspirasi ketampanan dengan membaca surat Yusuf dan lain sebagainya. Jadi itu mesti dilakukan untuk mendapatkan anak yang saleh, anak yang baik, anak yang menyenangkan ketika dilihat, menjadi qurratu a'yun insyaallah. Di samping itu kita juga harus berusaha untuk memberikan makanan-makanan yang halal, baik makanan secara langsung atau obat-obatan. Obat-obatan sekarang yang harus kita berikan yang ada label halalnya.
Bagaimana supaya janin dalam rahim istri kita bisa menjadi sehat? Misalnya kita memberikan obat yang kehalalannya itu belum tentu. Kalaupun tubuhnya sehat, tentunya nanti dia tidak akan menjadi anak yang baik dan anak yang saleh. Jadi perhatikan, apapun yang diberikan harus halal yang paling utama. Setelah kita pastikan anak-anak makanan-makanan yang kita berikan kepada istri kita, kemudian jaga emosi emosi istri kita supaya bisa selalu stabil, karena biasanya orang yang hamil itu emosinya menjadi labil. Jadi ada beberapa herba-herba yang bisa berkonsultasi dengan kami untuk bisa diberikan kepada istri yang sedang hamil, sehingga dia bisa fresh, bisa tenang, dan tentunya akan berakibat pada anak-anak yang akan lahir menjadi anak yang tenang, anak yang akan menjadi anak yang saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, ada hal yang ingin saya ceritakan sebelum lebih panjang lebar. Ketika istri kita itu mau melahirkan, jadi usahakan jangan sampai harus dioperasi, jangan sampai harus dioperasi. Bagaimana juga usahakan istri kita bisa melahir dengan normal. Jadi kalau sudah dioperasi itu sudah masuk dalam sebuah perangkap yang artinya tidak boleh beranak banyak, tidak boleh ya. Kalau sudah dioperasi paling-paling bisa 2 atau 3 dan harus selangnya harus beberapa tahun ya. Maka hindari, cari solusi supaya tidak mesti dioperasi. Bagaimana caranya? Konsumsi ketika hamil, konsumsi VCO ya, minta istri minum VCO. Tapi setelah kehamilannya sampai kepada 6 bulan atau berapa bulan ya, sudah kekuatan janinnya sudah kuat. Jadi minum VCO jangan terlalu banyak. Untuk awal-awalnya minum 1 atau 2 sendok makan saja, boleh diminum pada waktu pagi, itu bagus. Kemudian juga diminumkan spirulina ya, untuk supaya membuat anak kita lebih kuat imuniti nantinya, dan juga dia bisa berputar-putar dengan bebas di dalam kandungan insya Allah. Dan perlu diingat, setelah usia kehamilannya sudah mencapai masa untuk melahirkan, maka ya itu berikan VCO itu ya, berikan VCO, berikan yang banyak saja, 3 sendok sampai 5 sendok makan, minumkan VCO, dan berikan spirulina itu 6 kapsul ya, 6 kapsul insya Allah. Si istri akan bisa melahirkan dengan sangat mudah insya Allah ya. Kenapa? Karena sudah ada pelicin dan sudah ada yang mendorong dari dalam ya. Bagi kawan-kawan kami yang pernah berkonsultasi dengan kami dan sudah mempraktekkan melahirkan dengan minum VCO sebelumnya dan menggunakan spirulina, mereka mengatakan bahwa melahirkan itu tidak sedikit pun terasa sakit, Masya Allah. Jadi itulah ilmu yang sangat penting dan sangat disayangkan. Banyak sekali kita sekarang sudah tren ya, operasi ya. Kalau dibilang operasi seakan-akan itu sudah hebat, padahal bukan. Ketika kita dibedah, perut kita dibelah, itu di perut kita itu banyak sekali saraf-saraf yang kadang-kadang tidak didapatkan sarafnya, jadi bermasalah. Jadi kalau memang sudah tidak ada cara lain, silakan operasi, tetapi kalau masih bisa dihindari, jangan dioperasi dulu. Kawan-kawan semua, baik, kita lanjutkan. Apabila istri kita sudah melahirkan,
Yang perlu diingat yang pertama sekali itu susu yang pertama, sabak, ya, bahasa kitab disebut sabak. Susu yang paling pertama keluar setelah melahirkan itu jangan dibuang. Itu imuniti yang paling kuat. Jadi usahakan susu yang pertama yang disebut dengan sabak, warnanya agak kuning, itu terminum oleh anak-anak kita. Jadi itu yang pertama yang harus diingat. Yang kedua, kawan-kawan yang saya cintai, apalagi ya, tali pusar, ya, tali pusar itu boleh diambil karena dia imuniti, dan rendaman daripada tali pusar itu nanti akan menjadi obat untuk anak-anak kita. Nanti boleh diambil tali pusarnya. Kemudian jangan biasanya orang-orang kita mengambil kemudian menguburkan, jangan dikuburkan. Ambil tali pusar kemudian dikeringkan sehingga bisa disimpan dalam waktu lama, kemudian simpan tali pusar itu. Itu sangat berguna bagi kita nanti apabila anak terserang demam, terserang penyakit apa yang membuat imunitinya menjadi melemah, maka itu bisa digunakan insyaallah, ya. Jadi dengan sendirinya kita tidak akan banyak menggunakan obat-obat kimia yang sekarang sudah nyata bahwa obat-obat kimia itu menjadi masalah yang besar yang merusak ginjal anak-anak kita. Kawan-kawan semua, setelah itu, setelah anak kita lahir dan setelah dipastikan diberikan sabak, dan usahakan anak itu diberikan ASI. Memberikan ASI kepada anak yang pertama menyebabkan anak itu menjadi sehat dan membuat dia akan dekat dengan ibunya, akan merasa kasih sayang dengan ibunya sampai nanti ketika anak kita sudah dewasa, dia akan selalu teringat kepada ibu yang memberikan ASI kepadanya. Kedua, ibu yang memberikan ASI kepada anaknya itu juga akan menyebabkan ibu itu akan menjadi sehat. Jadi dengan rutin memberikan ASI kepada anak tanpa ditahan-tahan, maka salah satu cara untuk menghilangkan kanker payudara. Masya Allah. Maka kawan-kawan semua, jangan suka memberikan susu-susu yang dibeli untuk anak, ya. Tapi usahakan bisa memberikan ASI. Insya Allah itu Masya Allah rahasianya luar biasa. Baik, setelah kita pastikan anak tersebut diberikan sabak dan diberikan susu ibunya, kemudian anak itu diputicap bahasa Aceh, ya, lupa saya bahasa Indonesianya. Jadi untuk diberikan makanan pertama itu, untuk diputicap itu, maka ingat ada beberapa sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk pucicap itu. Di antaranya Rasulullah menggunakan kurma, ya, kurma, kemudian madu dan air zam-zam. Itu tiga yang paling penting. Kurma, ingat ya, kurma, madu asli dan air zam-zam. Jadi tiga macam ini penting sekali untuk pertama sekali dipucicap anak-anak. Kemudian diperhatikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunyah, ya, mengunyah makanan, buah kurma itu dikunyah, ya, setelah sedikit bercampur dengan air liurnya, kemudian dicampur dengan madu dan dicampur dengan air zam-zam, kemudian diambil bahan-bahan yang tercampur tersebut baru dipucicap kepada anak dengan dimasukkan jari telunjuk yang sudah ada madu dan kurma dan air zam-zam ke langit-langit di dalam mulut anak-anak. Kawan-kawan semua, kenapa harus seperti itu? Itulah rahasia daripada pengobatan. Campuran madu dengan kurma ini akan membuat sebuah imuniti yang luar biasa. Apalagi dicampur dengan air zam-zam yang air nomor 1 di dunia. Jadi setelah ketiga-tiganya ini terhimpun dalam satu paket,
maka anak kita tidak lagi dibutuhkan imunisasi, tidak perlu imunisasi kalau sudah dipecicap seperti itu. Apalagi sekarang kawan-kawan semua, sekarang sudah lebih dilengkapi lagi dengan mungkin penelitian demi penelitian. Maka orang-orang kita, orang-orang Aceh, ketika ingin pecicap pecicap anak-anak itu, pasti akan disediakan semacam lagi, yaitu garam. Ya, garam. Kenapa harus garam? Rupanya garam, tapi ingat ya, garam yang bagus itu garam gunung. Apabila madu dicampur dengan garam, apalagi diberikan sedikit kurma dan air zam-zam, kemudian diberikan kepada anak-anak, maka anak tersebut, anak yang kadang lahirnya dia kurang normal, mungkin kurang gizi masa di dalam kandungan, sehingga dia menjadi delay, menjadi lambat. Maka dengan memberikan campuran ini, anak yang lambat itu bisa cepat, insyaallah. Anak yang lambat bicara bisa cepat. Insya Allah coba dipraktekkan. Kalau seperti ini dibuat anak, niscaya anak kita nanti dalam usia mungkin paling lama 9 bulan dia sudah bisa bangun dan sudah bisa jalan, insya Allah. Untuk kelanjutannya, ini saya ciptakan sebuah herba. Saya beri nama Hasanah As-Sibyan, yaitu immunity untuk anak-anak. Mungkin kalau untuk dipecicap kan cuma sekali pada waktu itu, tapi ini bisa digunakan untuk anak-anak, apalagi kalau sekarang anak yang salah dalam pecicap, tidak mengikuti seperti sunnah, seperti yang kita ceritakan tadi, sehingga anak kita sekarang imunitinya menjadi lemah. Sekarang musim demam. Jadi dia kalau ada sedikit penyakit di sekitarnya, imunitinya, antibodinya lemah sehingga dia terserang. Jadi ini bukti, ini solusinya ini tinggal disuplai saja, tinggal disuplai ke dalam mulut si anak, atau yang bagus juga disuplai ke dalam air minum. Dan air tersebut diminumkan seharian, insya Allah ya. Anak-anak kita akan menjadi anak yang kuat ya. Dari kecil dia sudah diberikan, sudah dipasok herba-herba yang membuat imunitinya menjadi kuat. Dan tentunya kalau dia sehat, kita tidak akan bawa dia ke bidan, tidak bawa ke sana kemari, sehingga terkena dengan pengobatan kimia. Saya tidak melarang dan tidak mengatakan tidak boleh bawa kepada bidan, kepada lain-lain. Boleh saja, tapi ingat ya, baru kita berikan kimia, usahakan jangan sentuh anak dengan kimia, karena kimia itu adalah sebuah olahan yang tubuhnya tidak akan bisa mengolah. Jadi usahakan ya, untuk sebisa mungkin jangan berikan obat kimia, apalagi anak-anak baru usia 1-2 bulan ya, dan dalam usia-usia balita. Apabila terjadi yang darurat, tentunya kita juga akan gunakan kimia-kimia untuk bisa menolong. Kawan-kawan yang saya cintai semua, jadi hari ini mungkin ini saja yang kita bahas. Kita sudah bisa mengkonsepkan sebuah konsep supaya kita mempunyai seorang anak, kita mempunyai anak-anak dan generasi-generasi yang sudah terprogram, sudah terprogram dari dalam kandungan sampai dia lahir. Ketika dia lahir juga sudah langsung diberikan daya tahan, imunitas sudah dipasok dia, maka dia akan menjadi anak yang kuat, insya Allah. Allahu Akbar. Dia akan siap untuk jihad fi sabilillah, insya Allah. Tetapi kalau anak-anak yang lemah yang kita tinggalkan, dari masa dalam kandungan kita sudah berikan kimia-kimia kepada ibunya yang sampai kepada dia, yang membuat dia menjadi lemah. Setelah lahir kita berikan air-air
mineral yang membuat otak anak-anak menjadi lemah seperti aqua dan lain sebagainya, maka apa jadinya nanti generasi kita setelah kita berpulang ke rahmatullah. Mari sama-sama kawan-kawan semua kita persiapkan generasi Islam yang kuat, generasi Aceh yang kuat, yang siap untuk berperang fisabilillah, yang siap untuk membela agama Allah, membela tanah air, dan membela umat insyaallah. Ini saja pertemuan kali ini. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.